Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Paskah adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup. Mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Saat Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada umat manusia, pasti ada alasan dan tujuannya. Kenapa Tuhan memberikan peraturan-peraturannya kepada kita dan memerintahkan kita untuk memeliharanya? Mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 11. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini bermaksud bahwa kita harus menaati peraturan, hukum-hukum, dan ketetapannya, bukan? Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobanya engkau hanya untuk apa? Untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuhan memberikan kita peraturan dan ketetapannya, dan memerintahkan kita untuk kita memeliharanya, agar pada akhirnya akan berbuat baik untuk kita. Hari ini kita semua datang ke sini dan memelihara hari Sabat juga untuk menerima berkat. Kita memelihara peraturan dan perintah Tuhan seperti Paskah dan menaati firman-Nya tanpa menambahkan ataupun mengurangi apapun dari perkataannya, karena berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 4 terlebih dahulu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dengan kata lain, Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada beribu-ribu orang, bukan? Tuhan memerintahkan kita untuk berpegang pada peraturan dan ketetapannya. Di belakangnya ada kehendaknya untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, semua anggota-anggota Sion kita datang kepada Tuhan pada hari Sabat ini dan meminta untuk diberkati dengan menyembah Tuhan. Namun keadaan dunia sekarang, seperti yang kita lihat, tidak mengambil bagian dalam berkat-berkat ini. Betapa malangnya keadaan ini. Seperti Anda ketahui, virus corona sungguh-sungguh serius di Cina. Dilaporkan dari berita bahwa 1.500 orang telah meninggal. 65.000 orang telah dinyatakan positif, dan kira-kira 2.000 orang dari mereka dalam kondisi kritis. Mendengar berita-berita ini setiap hari, saya terus berpikir, mengapa Tuhan mengaruniakan kita kebenaran dari Paskah pada zaman ini? Di Yesaya pasal 46 dituliskan bahwa memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Karena Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, Dia telah menubuatkan bahwa wabah akan timbul keluar pada zaman ini, bukan? Ada banyak gereja di seluruh dunia sekarang ini, tetapi apakah mereka merayakan hari Paskah? Tidak. Kebenaran untuk menyelamatkan dunia hanyalah di dalam gereja Tuhan, Asosiasi Misi Dunia. Tidak ada yang lain selain dari kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang Kristus Ansanghong beritakan di bumi ini untuk manusia. Karena kita semua tahu ini,
Kita harus memberitahukan ini kepada mereka yang belum tahu. Mereka tidak memahami kekuasaan Paskah. Menurut Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 8, Tuhan memberikan kita perintah dan peraturannya, supaya pada akhirnya bisa berbuat baik untuk kita, bukan? Dari sudut pandang Tuhan, bumi bukanlah apa-apa, melainkan hanya sebutir debu yang melayang di alam semesta. Apakah Anda melihat gambar dari kalender bulan Februari? Berapa besar bumi ini menurut Anda? Tidak ada perbedaan dalam alam semesta, walaupun bumi ini ada atau tidak. Walaupun itu ada, tidak nampak. Bahkan jika itu lenyap, tidak akan nampak juga. Bumi ini sangat kecil dan yang kurang berarti. Di dunia yang rendah ini, 7,7 miliar orang sedang tinggal. Tuhan kita menjalankan banyak alam semesta. Bumi yang kecil ini adalah sebagian dari pengelolaan Tuhan di alam semesta. Tuhan menaruh pengajarannya yang agung dalam Alkitab, dan untuk memberkati kita semua umat manusia, Dia menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya, dan Dia memberikan semua orang yang hidup menuruti hukum-hukumnya menerima berkat-berkat surgawi yang diberikannya dari alam semesta. Meskipun begitu, manusia tidak memahami keberadaan Tuhan, keilahiannya yang agung, dan kekuatan firman-Nya. Sebaliknya mereka berkata, ini hanya konsep agamawi yang dibuat oleh kekristenan. Mana mungkin kita menerima berkat-berkat hanya dengan melakukan itu? Mereka sekarang hidup dengan pendapat yang salah ini. Sekaranglah waktunya untuk semua anak di Sion agar membangunkan dunia. Kita harus berkata, kita hidup di dunia yang bukanlah apa-apa. Bumi ini terlihat sangat hina dari luar angkasa. Sebab kita sedang hidup hanya di sini. Dunia yang kecil ini terlihat sangat besar. Tetapi bumi jika dipandang dari kerajaan Tuhan, ini sangatlah kecil dan tidak berharga. Itu bukanlah apa-apa. Paskah, perintah yang ditetapkan Tuhan untuk orang-orang yang hidup dalam desa global ini, telah dihancurkan oleh orang-orang, tetapi tidak pernah oleh Tuhan. Memahami kehendak Tuhan yang memberikan kita Paskah. Mari kita baca Ibrani pasal 9, ayat 27 kita baca. Sama seperti manusia ditetapkan untuk apa? Untuk mati hanya satu kali saja. Ada orang meninggal dunia sedikit lebih cepat, dan ada yang lainnya meninggal setelah menikmati kehidupan lebih panjang. Perbedaan antara mereka meninggal hari ini atau tahun depan. Semua orang sekali dilahirkan akan ditakdirkan untuk mati. Ini berarti bahwa itulah pelajaran yang harus dilalui setiap orang. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita harus mempersiapkan dunia yang akan datang setelah ini. Sejak dilahirkan di dunia, semua harus meninggal suatu hari. Tuhan menciptakan kita semua ada dalam dunia untuk jangka waktu terbatas. Kita harus mempersiapkan untuk dunia yang akan kita pergi nanti. Dalam proses kehidupan di dunia, kita melihat beberapa orang menderita dari bencana, beberapa orang menerima berkat, beberapa menjadi kaya, dan beberapa menjadi miskin. Berbagai macam orang yang tinggal dalam desa global yang kecil ini. Tetapi mereka semua sejak lahir di bumi ini, mau tidak mau, menghadapi saat meninggalkan dunia ini, bukan? Hari ini, mari kita pikirkan pertanyaan ini. Jenis berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Paskah, suatu perintah Tuhan. Melalui Paskah, Tuhan melindungi kita dari bencana. Selanjutnya, Tuhan membuka jalan untuk kita agar memasuki surga melalui Paskah. Sekarang ini tak terhitung banyaknya gereja-gereja di dunia, tetapi masalah serius adalah mereka tidak merayakan Paskah. Dengan kata lain, orang-orang hidup di dunia
mengabaikan berkat Tuhan. Jadi, kita harus memberitahukan mereka dan mengajari mereka. Bukankah kita harus mengajarkan mereka dengan mengatakan, Tuhan telah memberikan kita pengajaran ini? Belakangan, sekitar 1.500 orang telah terbunuh oleh virus corona di Wuhan, China. Kita tidak memperkirakan apa yang akan terjadi mulai dari sekarang. Karena itu, perekonomian dunia dan ekonomi Korea sedang turun banyak. Negara-negara yang terhubung dengan mereka semua terpengaruh secara perlahan. Dalam saat ini, kita harus memberitakan kebenaran Paskah kepada lebih banyak lagi orang. Karena Tuhan berjanji untuk memberkati kita dan menyelamatkan kita dari malapetaka melalui Paskah. Kita semua harus menerima perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari menegaskan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita dalam Keluaran pasal 12. Ayat 10 kita baca. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah anak domba harus dibubuhkan pada pintu dan ambang atas pada hari Paskah seperti peraturan di dalam perjanjian lama, bukan? Darah itu akan menjadi tanda bagi kamu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, darah domba Paskah, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dalam Keluaran pasal 12, Tuhan menaruh sejarah yang terjadi pada waktu Musa kira-kira 3.500 tahun lalu. Apa yang telah terjadi bagi semua rumah-rumah yang merayakan Paskah. Semua malapetaka telah lewat. Anak-anak sulung dalam keluarga-keluarga Mesir yang tidak merayakan Paskah, semua telah ditimpa kematian. Lalu apa yang diberitahukan kepada kita melalui kasus ini? Dan kenapa semua ini dicatat dalam Alkitab? Mesir melambangkan dunia dosa ini. Tuhan menjelaskan keadaan dunia melalui kasus tertentu yang telah terjadi di Mesir. Kejadian di antara bangsa Israel yang telah merayakan Paskah dan bangsa Mesir yang tidak merayakannya. Tuhan membuat malaikat-malaikat pemusnah melewatkan rumah-rumah yang telah merayakan Paskah ketika mereka melihat darah dari rumah-rumah itu. Tetapi bangsa Mesir yang tidak merayakannya berpikir, hanya dengan membubuhkan darah domba pada pintu dan ambang atas, dapatkah kita benar-benar diluputkan dari malapetaka? Karena mereka juga telah memiliki dewa mereka sendiri. Mereka percaya bahwa dewa mereka akan menyelamatkan mereka. Dengan begitulah mereka mengabaikan perintah Tuhan dan tidak mematuhinya. Jika begitu, adakah dari rumah-rumah bangsa Mesir yang telah dilepaskan dari malapetaka tanpa merayakan Paskah? Tidak ada satu rumah pun. Akhirnya Raja Firaun terpaksa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan oleh karena mengalami kuasa dari Paskah yang telah muncul dalam sejarah sekitar 3.500 tahun yang lalu, bukan? Ada yang berkata, itu terjadi hanya 3.500 tahun lalu. Walaupun kita merayakan Paskah sekarang ini, tidak akan ada perlindungan ataupun berkat dari Tuhan. Dia salah mengerti. Perjanjian yang telah dibuat 3.500 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang ini. Perjanjian itu membuat semua bencana-bencana lewat. Bumi ini dilambangkan sebagai Mesir yang penuh dosa. Tuhan akan melindungi kita dari semua malapetaka yang terjadi di bumi ini melalui kuasa Paskah. Tuhan telah menunjukkan itu kepada semua orang melalui peristiwa yang sudah terjadi di Mesir. Mari kita baca firman di Mazmur, pasal 91. Ayat 1 kita baca.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Janji ini telah diberikan 3.500 tahun lalu sejak umatnya merayakan Paskah di Mesir. Semua bangsa Israel yang merayakan Paskah dan sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan dengan dipimpin oleh Musa, tetapi bangsa Mesir benar-benar mengabaikan perintah Tuhan. Baik orang mengabaikan maupun tidak, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Inilah tugas kita, bukan? Ada banyak gereja Kristen di seluruh dunia, tetapi mereka tidak merayakan Paskah yang ada di dalam Alkitab. Bukankah itu menyedihkan? Yesus merayakan Paskah, Petrus merayakannya, dan rasul yang terkenal seperti Paulus pun merayakannya. Semua orang-orang kudus dari gereja awal merayakan Paskah menurut ajaran Tuhan. Hal ini tercatat dalam sejarah gereja juga. Dalam buku sejarah, gereja seperti Eusebius, Ecclesiastical History, tertulis bahwa semua anggota dari gereja awal merayakan Paskah. Walaupun begitu, sekarang ini banyak gereja tidak merayakan Paskah. Mereka yang mau menerima berkat-berkat harus merayakan Paskah. Dalam Mazmur pasal 91 tertulis, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Perkataan-perkataan ini mengandung kebenaran Paskah. Alkitab bersaksi, walau 1.000 atau bahkan 10.000 akan rebah di sisi kita atau di sebelah kanan kita, bahaya bencana itu tidak akan pernah mendatangi kita yang merayakan Paskah. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara-saudari, seberapa bersyukurnya kita berada dalam perjanjian Tuhan ini. Betapa beruntungnya kita tinggal dalam hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan, dan ketetapan-ketetapannya. Walaupun Tuhan telah memberikan kita perjanjian ini, kebanyakan orang di dunia tidak mempercayainya. Jadi Yesus telah menubuatkan bahwa hanya akan ada sedikit orang yang percaya kepada perjanjian Tuhan dan yang mengikutinya. Jadi jalan itu disebut seperti apa menurut Alkitab? Itu adalah jalan sempit dan pintu yang sesak, bukan? Kelihatannya, banyak orang melalui jalan yang benar, tetapi tidak begitulah di dalam dunia rohani. Ke jalan mana Tuhan menuntun kita? Ketika Yesus yang telah melihat akhir dari awal permulaan, meramalkan bagaimana orang di bumi akan berada di zaman yang terakhir. Ada jauh lebih banyak orang yang tidak menaati perkataan dari Tuhan daripada mereka yang taat. Itu menyedihkan. Namun, kita harus memberitahukan dan membangunkan dunia sampai saat terakhir yang telah Tuhan tentukan, bukan? Kita harus memberitahukan dengan benar agar menyelamatkan tetangga kita, keluarga kita, kenalan, dan teman-teman kita. Dengan mengatakan, mari kita menerima berkat Tuhan. Dengan melakukan demikian, kita semua masuk kerajaan surga bersama. Paskah ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kitab Keluaran, darah anak domba harus dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas pada hari Paskah
sebagai tanda bukan? Tuhan berfirman, ketika malaikat-malaikat pemusnah melihat tanda itu, mereka tidak akan menghancurkan rumah-rumah itu, tetapi akan melewati engkau. Dalam Yehezkiel juga itu disebut tanda, dan dalam Wahyu itu disebut meterai. Mari kita lihat adegan-adegan itu, dan yakin bahwa orang yang merayakan Paskah memiliki tanda itu, dan bahwa ada meterai Tuhan pada dahi kita. Mari kita baca Yehezkiel pasal 9 ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T atau cap pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nabi Yehezkiel melihat wahyu bahwa Tuhan menurunkan malapetaka ke atas seluruh umat manusia dan menuliskannya. Dalam nubuat dikatakan jangan singgung semua orang yang ditandai. Bukankah itu berarti bahwa malapetaka akan lewat setiap orang yang telah ditandai di dahi mereka? Tuhan berfirman agar menaruh tanda di dahi mereka yang merayakan sesuatu. Di sini, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk jangan menimpakan malapetaka kepada orang yang ditandai. Itu sama halnya dengan waktu 3.500 tahun yang lalu. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk jangan membunuh anak sulung orang Israel yang sudah merayakan Paskah. Perintah yang sama ini Tuhan keluarkan sekali lagi di Yehezkiel pasal 9. Bukan hanya itu saja. Mari kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Secara nubuat, angin berarti perang menurut firman di Yeremia pasal 25 dan Daniel pasal 7. Karena angin bertiup dari semua arah utara, selatan, timur, dan barat, itu berarti perang dunia. Di Yehezkiel pasal 9, Tuhan memerintahkan untuk menandai orang-orang sebelum malapetaka itu terjadi. Dan di Wahyu, Tuhan memerintahkan menaruh materai di dahi orang-orang supaya mereka dapat dilepaskan dari malapetaka. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari mana? Dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah apa? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Merusakkan berarti menimbulkan malapetaka, bukan? Tuhan berkata agar malaikat-malaikat tidak merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, tetapi menahan malapetaka sampai seluruh anak-anak Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Firman di Keluaran pasal 12, di Yehezkiel pasal 9, dan Wahyu pasal 12. Semuanya suatu tindakan yang diberikan Tuhan dalam keadaan malapetaka terjadi. Mari kita baca Wahyu pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai apa? Tidak memakai meterai Allah di dahinya.
Apa yang Tuhan taruh pada dahi orang-orang miliknya? Tuhan menaruh materai di dahi mereka melalui malaikat-malaikatnya. Dengan apa Dia menandai mereka? Pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu, darah domba Paskah telah dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas setiap rumah yang percaya kepada Tuhan sebagai tanda. Namun pada akhir zaman, Tuhan membiarkan umatnya makan daging dan minum darah anak manusia, sehingga mereka dapat memiliki materai itu. Paskah adalah kebenaran mutlak yang penting pada zaman ini. Jadi Yesus berkeinginan besar untuk merayakan Paskah. Mari kita lihat pada adegan itu di Lukas, pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus memerintahkan Paskah. Petrus dan Yohanes mempersiapkan atas pekerjaan yang diperintahkan itu. Kita baca ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan apa? Paskah, ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat apa? Rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Yesus dapat dengan mudah berkata, "Aku menginginkan makan Paskah dengan kamu." Tetapi Dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini," untuk mementingkan perkataannya. Di sini kita dapat memahami betapa Yesus sangat menginginkan untuk makan Paskah dengan rasul-rasulnya. Mari kita lihat bagaimana Dia makan Paskah di ayat 19. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, berisi anggur Paskah. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Paskah, perjanjian baru, adalah kebenaran yang telah Yesus dirikan untuk semua umat manusia. Jadi kita dapat melihat Yesus berulang kali menegaskannya dengan berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Namun, kapankah Paskah kebenaran hidup ini telah dihapuskan? Pada tahun 325 Masehi, abad keempat, Paskah telah dihapuskan oleh Gereja Katolik Roma. Kerajaan Roma dan Gereja Katolik Roma bertindak bersama untuk menghapuskan Paskah, yakni kebenaran hidup. Paskah telah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Itu adalah bukti bahwa Paskah telah dirayakan sampai 325 Masehi, bukan? Kelahiran Yesus adalah titik acuan untuk sebelum dan sesudah Masehi, bukan? Yesus tinggal di dunia ini sampai berumur 33 tahun. Rasul Yohanes, murid terakhir dari ke-12 murid, hidup dan meninggal dunia sekitar tahun 106 Masehi. Jadi sampai tahun 100 Masehi, ada banyak orang yang menerima pengajaran Yesus dan memberitakannya sebagaimana mestinya. Yesus merayakan Paskah. Dan Petrus dan Yohanes dalam ketaatan kepada perintah Yesus, mereka mempersiapkan Paskah seperti yang tertulis di Lukas pasal 22, bukan? Mereka semua memperhatikan Paskah, dan murid-murid lainnya tetap merayakannya sampai 325 Masehi selama hampir 300 tahun. Tetapi setelah itu, Paskah dihapuskan oleh Gereja Katolik Roma. Yesus sangat ingin merayakan Paskah dan Ia mengajarkan murid-muridnya untuk merayakannya juga dengan berkata, "Aku telah memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Mari kita baca Yohanes pasal 13. Bukan hanya Paskah, tetapi segala hal lainnya yang telah Yesus perbuat adalah contoh bagi kita yang harus kita ikuti. Pasal 13 ayat 15.
Sebab aku telah memberikan apa? Memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan kita teladan merayakan Paskah. Untuk kita juga melakukan apa? Merayakannya juga. Di dalam Alkitab ada catatan kisah tentang Rasul Paulus sangat menegaskan dengan kukuh bahwa Paskah adalah kebenaran yang tidak boleh dihapuskan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, dia mengambil cawan yang isinya anggur Paskah dan mengucap syukur. Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, apakah maksudnya bahwa boleh kita melakukannya hanya sekali saja? Tidak, dia bermaksud bahwa kita harus terus-menerus melakukan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dikatakan bahwa kita harus terus-menerus merayakan Paskah dan memberitakannya sampai Tuhan datang. Mari kita cari tahu, kenapa kita harus merayakan Paskah melalui 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Domba Paskah melambangkan yaitu Kristus. Sama seperti itulah lewat rumah-rumah yang ditandai dengan darah domba Paskah pada zaman Musa, 3.500 tahun yang lalu. Malapetaka melewati mereka yang memiliki darah Kristus yang berharga. Kenyataan dari domba Paskah pada zaman ini, Yesus menyebut anggur Paskah sebagai darahnya. Pada zaman Musa, Tuhan membiarkan tulah melewati orang-orang yang membubuhkan darah Paskah pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Bukan hanya malapetaka jasmani ini lewat di bumi ini, tetapi Tuhan memeteraikan umatnya dengan Paskah, supaya mereka disahkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dunia rohani yang akan datang. Saudara-saudari, bumi ini bukanlah apa-apa daripada pandangan Tuhan. Itu terlihat sekecil sebutir debu di pantai laut. Tuhanlah yang menjalankan seluruh alam semesta yang tidak bisa terduga luasnya. Apa ada yang dibutuhkan Tuhan dari kita, maka Dia meminta kita untuk merayakan Paskah, supaya kita diberkati dan akan hidup bahagia di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Tuhan telah mempersiapkan semua jalan ini. Sekali lagi saya mohon, kita semua berusaha untuk tetangga kita, keluarga kita, sanak keluarga kita, dan teman kita. Semuanya berpartisipasi pada perjamuan kudus Paskah. Saya menutup khotbah ini, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.